Halo teman-teman, kita kembali lagi di Ruang Nalar Milenial. Tentunya di podcast Nalar Milenial. Kali ini tentu masih bersama dengan dua bapak muda. Setuju nggak kok bapak muda? Yang muda Iya saya dong. aja. Oh, Bisa dilihat lah. saya ini baby face. Kali ini di ruang podcast Nalar Milenial kedatangan pemuda yang walaupun udah punya anak tapi giat olahraganya masih jos gandos. Masih sering futsal, masih sering bola juga. Oh, saya udah jarang, Pak. Udah jarang? Tapi saya suka mengamati aja, Pak. Mantap. Bisa masuk kategori pengawat nih ya. Pengamat aja, Pak. Nanti kita sandingkan sama Coach Justin. Oke. Coach Benny dulu. Coach Kebetulan. almarhum. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dulu dalam ada kok. Suksesor nanti. Kali ini kita kedatangan pengamat sepak bola. Ini ada Bang Milzam. Dan juga ada Bang Aldi. Ya. Ini karena jauh lebih senior juga. Oke. Gini Bang. Ngomongin sepak bola. Apalagi kita lagi euforia banget nih ya. Muda-muda ini di kancah sepak bola, cabang olahraga sepak bola. Kemarin kita dapat juara 1 untuk U19-nya. Abang-abang seneng apa enggak nih? Boleh dari Bang Miljam dulu nih. Ya tentunya senang ya karena terakhir kali kita dapat piala ini kan di tahun 2013. Artinya sudah hampir 10 tahun piala Penantian. itu tidak hadir lagi. Kebetulan juga juaranya tetap di Jawa Timur. Di 2013 kita menang di Sidoarjo dan di 2024 kembali di Jawa Timur, hanya beda kota di Surabaya. Ini menandakan kalau Jawa Timur ini mempunyai sejarah tersendiri untuk timnas, khususnya kelompok umur. Betul nggak? Mantap. Berasa di Javu nggak sih kalau begini? Iya. Sama-sama di Bisa. Jawa Timur. Bisa. Gitu. Kalau dari pengamat Bang Adli, pengamatannya gimana nih? Iya. Terakhir kita 2013, alhamdulillah kita kembali lagi momong piala di tahun 2024 ini, gimana tuh Bang? Saya berharap bahwa prestasi ini terus continue ya. Saya lihat juga sepak bola Indonesia pada saat ini pertama di timnas senior nih. Itu kita ditangani oleh pelatih Sintayong. Oh, kalau ngomongin Sintayong boleh ngopi dulu nggak nih? Biar lebih seruput. Boleh. Seruput dulu kopinya. Boleh gitu. Biar lebih melek ini kan. Ngomong pembahasannya ngalor ngidul ini nanti. Lanjut Pembahasan Bang Adli, laki-laki lanjut. di tengah malam. Iya. Jadi di timnas senior kita mempunyai pelatih yang sungguh luar biasa, sangat spesial, Sintayong, yang saya kira tahu dia sudah 5 tahun ya di sini ya. Sejak 5 tahun dari awal mula saya mengamati sepak terjang dari timnas kita, mulai dari nol dia untuk ngebentuk timnas. Mulai dari pemain-pemain muda. Memang Sintayong ini emang dia itu ngebentuk itu dari pemain-pemain muda deh. Saya tahu. Iya. Jadi dia memangkas kalau nggak salah itu 2 angkatan ya. Bukan satu generasi yang dipangkas. Iya, 2 generasi. Oh. Dia memangkas 2 generasi. Kemudian dijaga kekompakannya, dan saya lihat memang dari tahun ke tahun ini permainan timnas itu semakin kompak dan enak dilihat gitu. Berarti impact selama Coach Sintayong ini ngelola sepak bola positif. Dan puncaknya ya belum puncak ya sebenarnya. Ini kan ketika kemarin kita ngelihat pada saat kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia kemarin. Oh iya. Ya kan, Indonesia aja saya hebatnya mereka bisa melaju ke babak ketiga. Dan saya melihat bahwa ini udah hampir dia, kalaupun kemarin itu dia menang lawan Guinea, iya. itu dia bisa masuk ke Olimpiade Paris. Oh. Sabar. Iya kan? Sabar, masih ada kesempatan berikutnya. Oke. Dengan yang U19 sekarang berarti kans peluangnya harusnya lebih besar nggak sih? Harusnya lebih besar. Harus besar. Betul sekali. Selama progresnya atau apa nih? Selama ketua PSSI-nya tetap Erick Thohir. Salah satu syarat gitu ya atau kunci. Betul, karena kita melihat bahwa Erick Thohir ini punya visi misi yang jelas, arah yang jelas, tanpa mengurangi rasa hormat kita ke
ketua PSSI sebelumnya ya. Ada Iwan Bule dan sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa ya mereka mungkin punya dedikasi tinggi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Namun dampaknya kita lihat dalam waktu kurang lebih ya 4 tahun ya. 4 tahun Erick Thohir ini menjabat, hampir 4 tahun ya menjabat, kita bisa lihat impactnya mulai dari kelompok umur, senior, yang secara pola permainan itu ya kita punya ciri khas yang dulu kita hanya bermain ya mengandalkan long ball, kita hanya mengandalkan keberuntungan, yang penting dari belakang ke depan. Ya untung-untung kalau misalnya ada yang bisa nerima dan bisa mencetak gol, ya kita hanya mengandalkan itu. Tapi sekarang kita bisa melihat pola serangan kita lebih tenang backnya, mental bertarungnya lebih ada, tidak terburu-buru, tidak langsung buang bola ketika di belakang, melihat potensi-potensi yang ada di ruang-ruang lainnya, seperti misalnya ada teman yang lebih terbuka dia mau mengoper. Kalau dulu kan kita melihat ya kita hanya adu skill aja ya antar pemain ya, tapi polanya nggak jelas. Sekarang bisa kita lihat tengah hidup, kanan hidup, kiri hidup, striker yang belum hidup. Nah itu menjadi PR juga buat kita khususnya ya. Striker untuk untuk kategori umur 19 atau senior atau mungkin di semua umur ya kita semua melihat umur. bahwa striker ini salah satu hal yang paling sulit untuk didapatkan. Kemarin di U19 kita lihat ada Jen Revens yang kita semua tahu ini debut dia bermain untuk timnas. Naturalisasi. Cuman jangan salah, dia tetap ada keturunan Indonesia juga, walaupun dari kakek neneknya, tapi tetap dia punya hak yang sama seperti kita. Jadi jangan membeda-bedakan seakan-akan mereka itu orang luar yang masuk. Mereka tuh orang luar yang kembali pulang. Kembali ke Ibu Pertiwi. Betul sekali. Nah, fenomena yang lagi naik banget ini ya di sepak bola kita itu kan naturalisasi salah satunya ya. Menurut abang-abang ini, impact terhadap persepak bola kita positif atau negatif? Karena kan kita tahu lah ya, beberapa pandangan ada yang pesepak bola lokal merasa kayaknya nggak perlu naturalisasi, yang lokal juga bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, tanggapan dari Bang Adli dan Bang Melijam gimana nih? Ya, kalau saya sih setuju ya dengan naturalisasi ini gitu kan. Kenapa saya setuju? Karena ini menjadi ya dengan adanya naturalisasi ini kita tahu bahwa pemain naturalisasi ini dia udah berlatih di luar negeri yang yang kualitas akademi sepak bolanya itu adalah sangat baik dan levelnya pun jauh di atas kita. Dan saya berharap dengan adanya naturalisasi ini pemain lokal pun akan bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi sehingga ya bisa bersaing dan timnas kita nanti juga akan semakin lebih baik gitu. Kalau Bang Melijam gimana nih Bang? Fenomena naturalisasi ini cukup banyak, apalagi di timnas senior ya. Gimana Bang? Sebenarnya masalah naturalisasi ini bukan hal baru ya untuk timnas. Setuju. Kita semua harus melihat juga ke belakang. Kita tahu bahwa dulu kita pernah banyak naturalisasi ketika di zaman 2010 ada Christian Gonzalez yang hype-nya lagi naik. Terus kita juga dulu punya pemain-pemain seperti Rafael Metimo, kita punya di situ dan banyak lainnya. Namun kita melihat bahwa standar naturalisasi kita di dulu dan sekarang itu beda standarnya. Iya, mungkin mereka saat itu mempunyai hal besar ya untuk timnas kita, tapi secara umur biasanya ya kita telat untuk ya menjadikan mereka sebagai warga negara Indonesia ya. Kita lihat dulu Christian Gonzalez, kita tahu kan hampir setiap tahun di zamannya dia menjadi top skor di Liga ISL saat itu kan. Namun ya seiring berjalannya waktu kan umur nggak bisa bohong kan. Dan banyak pemain-pemain naturalisasi lain tuh yang hanya untuk kepentingan klub saja. Karena kita tahu bahwa ada standar minimal klub itu misalnya ya maksimal 2 asing, 3 asing. Nah untuk mengakalinya mereka naturalisasi lah pemain asing itu agar bisa masuk ke klub. Jadi sebenarnya kebutuhannya yang berbeda. Dulu kita menaturalisasi itu hanya untuk standar administrasi yang secara kualitas pun sebenarnya nggak kalah beda sama orang-orang yang asli dari kecil lokal di sini ya. Namun sekarang kita lihat tren naturalisasi ini benar-benar seleksi, ibaratnya gini loh. Seleksinya itu sekarang lebih diperketat. Kalau dulu tuh ibaratnya sekolah
Hmm? ya sekedar masuk aja, tes formalitas Iya. aja. Tapi sekarang ibaratnya sekolah itu ada kayak tes TPA, ada tes matematika, bahasa, dan lebih ketat secara sistem. Dan kita bisa lihat hasilnya pemain-pemain yang naturalisasi pun mereka mereka itu orang yang diaspora grade A seperti JIJS dari Hmm. Venesia Serie A, yang belum belum ada pemain Indonesia yang bermain di Perdong dari Nijmegen. Verdon Oh, di berarti Gangga. liga yang lagi ditekuni dan Lagi digelutinya liga itu terbaik di Di- dunia. Di level teratas di Oh. ini di Tom Eropa. Haye kita tahu Iya, kemarin iya, di iya. Heerenveen dia pemain inti kan. Siapa lagi? Orat Banyak Mangun, Pak, Orat Mangun. Ivan Jenner yang salah satu pemain yang sekarang di FC Utrecht FC juga Utrecht, mulai iya. naik ya di Iya. pramusim ini, bahkan kemarin dia sudah mencetak gol. Ini kan membuktikan bahwa naturalisasi kita ini sekarang ini bukan hanya untuk standar administrasi tapi memang untuk kebutuhan timnas. Jadi emang Didukung untuk oleh membangun. pelatih yang memang mengerti sepak bola. Seperti kita tahu kan ya, Sintayong ini dia pernah membawa Korea Selatan Ya, mengalahkan Jerman yang sebelumnya adalah negara juara bertahan Piala Dunia di tahun 2014. Ini membuktikan bahwa ya standar naturalisasi kita nih udah berbeda Iya. sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, bicara standar naturalisasi dari era sebelumnya sampai yang sekarang, tadi juga dinotis bahwa bermain di level yang grade A, perlu nggak sih ini untuk perbaikan liga lokal kita? Kalau saya bilang sih perlu banget ya. Perlu banget perbaikan Iya. liga. Jadi kuncinya kalau liga itu liga lokal, untuk mendapatkan timnas yang baik, Hmm? perbaiki dulu liga lokalnya. Ya kan? Kalau liga lokalnya itu baik, nah itu kan berarti kan ada di situ kan terjadi persaingan gitu. Iya. Adanya persaingan, nanti akan ada tumbuh-tumbuh bakat-bakat itu, kita bisa melihat dari bakat-bakat pemain-pemain lokal gitu. Saya lihat di sini emang kita harus memperbaiki liga kita dulu gitu. Liga kita jangan ada misalkan kasus seperti Calciopoli ya, kalau dibilang Di itu Itali ya. kayak di Itali gitu ya. Wasit bisa di Sepak bola gajah. sepak bola gajah gitu. Jadi kita mau ya perbaiki liga liga dulu. Ya, contohnya kayak Jepang. Hmm? Jepang itu termasuk liga liga dia termasuk 10 besar Iya. Dunia. di dunia. Dan dia prestasi di Eropa, di Piala Dunia lumayan. Korea juga seperti itu. Jadi kita perbaiki dulu liga lokal kita, ya kan? Dari mulai sistemnya kita rubah, ya kan? Gimana nanti, apalagi liga lokal kita kan sekarang udah ada VAR ya, Pak. Wah, mantap itu dong. Udah Kalah kita ya. teknologinya udah VAR. Kita memiliki stadion yang bagus. Ya kan? Stadion di Indonesia kalau menurut saya nggak kalah, Pak, sama 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 luar. sama luar. Kita udah mumpuni standar FIFA. Berarti memang liganya juga harus perbaiki ya. Perbaiki. Untuk menaiki standar dari calon-calon punggawa timnas ya. Iya. Betul. Kalau dari Bang Biljam gimana nih Bang? Liga kita kalau kita lihat sejarah itu, liga kita di zaman Indonesia Super League pernah menjadi liga terbaik loh, nomor 1 di Asia Tenggara. Oh, saya tahu tuh waktu zamannya Persis Kediri main ke kancah internasional tuh Persik ya. Kediri. Jadi kita dulu masuk Liga Champion tuh nggak kayak sekarang. Iya. Dulu kita otomatis langsung dapat jatah. Dulu ada Persik Kediri, ada PSMS Medan, Iya. ada Sriwijaya, ada Persipura di zamannya, Zamannya Kita- Kakak Eli Eboy. Kakak Eli kan, Kakak Boas. Kakak Boas. Namun kita turun semenjak kita kena ban dari FIFA Iya, yang saat itu ada dualisme liga, Oh LPI iya. sama ISL kan, dulu Lanyala dan apa namanya partnernya itu tidak sejalan, akhirnya dia membuat tandingan kan. Hmm. Ini membuktikan kalau misalnya kita ingin maju ya internal kita dulu, benerin, jangan memunculkan ego ayam. Jadi pengen dilihat siapa sih yang mempunyai power di sini, tapi kita harus bersatu bareng-bareng memajukan timnas. Ya karena dulu kita itu kalau lawan Malaysia ibaratnya zaman dulu lawan Selangor ya. Kita udah kayak pride menang aja kan. Iya. Kayak kita yakin aja bakal menang, tapi sekarang
Ya, kita ketemu tim klub-klub Malaysia, apalagi sekarang Malaysia punya Johor yang secara sistem itu mungkin di Asia Tenggara dia udah terbaik lah ya. Walaupun di Malaysia hanya Johor, tapi seenggaknya dengan adanya Johor menaikkan kualitas klub-klub lain di Malaysia kan. Contohnya kita lihat kemarin uji coba antara tim-tim Indonesia dengan Malaysia, kita hampir selalu kalah. Ini membuktikan kalau misalnya pride kita tuh udah hanya sekedar sejarah aja, kita udah nggak bisa lagi melihat bahwa liga kita ya memang masih jauh tertinggal karena juga sistemnya yang belum rapi, jadwal pertandingan yang masih bobrok berantakan, yang kadang-kadang ya Terutama bentrokan sama timnas itu Bang Nurjan. itu yang paling Oh, jadwal klub dengan jadwal timnas. Iya, itu yang harus di apa diatur ulang gitu. Jangan sampai jadwal liga dengan timnas itu bentrok kan. Kadang-kadang ya klubnya nggak mau ngasih itu ya. Nggak mau ngelepas. walaupun Nggak mau memang itu ngelepas. haknya mereka juga karena kan mereka yang menggaji kan. Iya. Tapi ya itulah perlunya penyelesaian yang tepat antara PSSI dan klub. Bagaimana kita ingin gak sih untuk memajukan timnas, apakah hanya untuk ego semata, hanya untuk mencari cuan semata? Betul. Ya kalau memang masih dasarnya cuan, ya sepak bola kita sampai kapanpun ya hanya cuan yang bermain di situ. Padahal kalau di FIFA Matchday itu ya kalau di luar negeri ya libur gitu ya. Liga Inggris khususnya. Ya Liga Inggris khususnya, ya kan? Itu FIFA Matchday itu libur. Jadi klubnya nggak ada pertandingan. Nggak ada pertandingan. Cuman setelah FIFA Matchday dipadatin lagi, kadang seminggu 2 kali. Nah itu yang perlu adanya manajemen yang jadwal yang bagus gitu loh. Gimana antara koordinasi antara PSSI dengan FIFA gitu. Memang kalau saya bilang, izin ini ya para pengamat ini, kalau saya bilang ya lumbung kita dulu ya yang diperbaikin ini supaya kalau kita nyari bahan-bahan bibit-bibit tinggal gampang gitu. Nah, oleh karena itu apa nih harapan dari dua abang-abang ini nih? Bang Milja mungkin harapannya apa? Karena kemarin kita habis euforia, khawatirnya terlena. Kalau kita lihat dari pola yang ada sekarang, kita cukup on the track ya. Kita melihat bahwa pola yang diberikan oleh PSSI ini memang terlihat visi misinya, arahnya, yang kita diberikan sebuah angin segar bahwa negara kita, timnas kita mempunyai harapan untuk terbang lebih tinggi sebagai burung Garuda ya. Dulu kita hanya terbang rendah yang ya mungkin kita bahkan tidak percaya diri dengan timnas kita sendiri. Setiap timnas main pasti rasa tidak percaya diri, minder itu pasti ada, bener nggak? Iya. Jangankan menang, untuk seri aja mungkin kita udah syukur ya. Apalagi tim-tim sekelas Thailand, sekelas Malaysia, sekelas Vietnam mungkin di zamannya itu yang masih Asia ya. Itu masih Asia Tenggara. Dan sekarang kita mempunyai harapan tinggi untuk terbang lebih tinggi. Kita sudah berada di round 3 Piala Dunia. Kita sudah lolos otomatis ke Piala Asia 2027 yang tanpa kualifikasi. Ini kan merupakan suatu prestasi yang mungkin ya cukup bisa dibanggakan untuk kita selaku timnas yang rankingnya pernah di 190. Jadi kalau misalnya hemat saya di sini, kita sudah mempunyai pola yang benar, kita sudah di jalur yang benar. Mulai dari kita kemarin juara U23 AFF, walaupun setelah itu kita tidak lolos Piala Asia 23-nya ya, karena itulah salahnya timnas kita terlalu bereforia tinggi sehingga kita lupa berevaluasi bahwa jalan kita tuh belum selesai sampai di situ. Kita menang di SEA Games dan yang kita 30 tahun lebih kita nggak mendapatkan piala itu kan, atau emas itu. Dan kemarin terakhir kita bisa menang U19. Dari senior kita juga berhasil lolos ke round 3. Ini menandakan kalau efek dari senior ini berdampak ke junior-juniornya. Jadi rasa percaya dirinya ini, confident adik-adik kita nih melihat senior kita yang seperti ini tuh berefek secara tidak langsung ya. Kita melihat U16 yang superior, walaupun memang kalah dengan Australia, tapi kan secara permainan bisa dilihat sendiri. Nggak kalah sama Australia walaupun dengan bermain 10 orang aja ya. U19 mungkin yang kemarin juara, walaupun masih banyak PR-PR yang harus dibenahi ya dalam juara kemarin. Tapi kita melihat
pada dasarnya, pada intinya kita mempunyai harapan yang besar saat ini, minimal sampai AFF kemarin berlangsung. Kita mempunyai mimpi-mimpi yang seakan-akan mimpi itu akan terwujud. Nah, inilah perlunya sokongan setiap elemen bersatu, nggak ada lagi ya kita kubu kanan, Ya. kita kubu kiri, kita pelatih pro naturalisasi, kita pelatih Pro eh, lokal. pro lokal. Saya rasa hal-hal kayak gitu hanya akan membuat timnas kita nih mundur lagi, yang Iya. udah berada di tangga yang tinggi karena kita tidak bersatu dengan segala ya perbedaan itu pasti ada. Cuman bagaimana kita menyikapinya dan kita bisa mengambil hikmah sehingga kita dapat melangkah menjadi ya ngambil pelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau Bang Ali gimana nih Bang? Ya lihat sih emang kalau lihat ya ini kan kita kan mau udah masuk ronde 3 nih. Saya berharap di lini kiper gitu kan, kiper kita masih lemah juga, harus ada kiper pelapis dari Hernando. Hernando udah bagus ya. Iya. Mas Hernando udah bagus, cuman harus ada kiper yang kira-kira yang berpengalaman dari luar juga, jadi untuk bersaing dengan Mas Hernando ini Iya. gitu. Kan kita sudah ada Martin Paes. Dan Martin Paes pada saat ini sedang dalam proses sidang di itu ya, ada DPR. Oh, naturalisasi. bukan, iya, jadi ada sidang di pengadilan ada pengadilan sepak bola lah di situ. Hmm. Dia lagi proses. Saya berharap sih dia bisa bergabung pada saat bulan September nanti, gitu, ketika melawan Arab Saudi. Gitu. Dan juga di lini depan juga harus diperkuat juga, benar kata Bung Miljam bahwa lini depan juga Masih banyak PR ya. harus diperkuat juga gitu. Saya lihat sih kemarin Jens Revan itu bagus ya. Itu mungkin bisa coba untuk dibantu lini depan juga nggak masalah gitu. Karena di negara lain juga kayak di Spanyol, siapa tuh yang Yamal. Yamal. Yamal baru umur 16 tahun tapi dia udah bisa berprestasi, ya kan. Ya saya kira sih itu sih, jadi coba aja nanti kita lihat, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih prestasi dan bisa masuk Piala Dunia. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Betul, setuju. Nah, kalau tadi ngomongin lobangnya di mana, bolongnya di mana, starting line up versi abang-abang nih gimana nih? Boleh dari Bang Miljam deh, startingnya gimana? Minum dulu sebentar ya. Oh iya dong, boleh. Bang- Biar nggak Bang ngantuk. William lagi mikir dulu nih. Oh mikir. Karena sekarang terlalu banyak. Kalau dulu kita bingung siapa yang akan dimainkan, tapi ini siapa aja nih yang bisa dimainkan karena dari setiap lini sekarang ini hampir merata loh seluruh. Untuk lapisan-lapisannya. Betul Ini sekali. Jadi kalau di Liga Inggris itu sangat dalam. saya melihat bahwa kita ini mempunyai stok yang melimpah sekarang ya. Kalau misalnya tadi dibilang starting line up ya. Iya. Dari kiper saya kalau melihat dalam ranah Asia Tenggara, saya rasa Hernando masih cocok untuk menjadi kiper nomor 1 di timnas. Karena kecepatannya dan instingnya, apalagi dalam bola-bola penalti ya. Iya. Dia mempunyai kelebihan yang mungkin nggak semua kiper Indonesia itu punya. Di luar dari tinggi badan dia yang mungkin untuk ukuran Jaga kiper gawang ya yang mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya untuk masalah tinggi badan. Tapi di lain itu masalah refleksnya, masalah insting penebakan bolanya dia sangat untuk saat ini dia yang terbaik di timnas Indonesia. Tapi ketika kita sudah berbicara Asia, apalagi dunia, saya rasa ada baiknya kita mempunyai kiper yang lebih khususnya dalam masalah postur tubuh ya. Karena kita tahu di level Asia pun orang-orangnya, apalagi negara-negara Arab, nanti ya kita lawan Arab Saudi, kita lawan Australia satu grup kan ya. Betul. Itu kipernya perlu untuk mengantisipasi bola-bola tinggi yang sekiranya ya itu menjadi momok lah untuk kita ya. Jadi saya rasa Martin Paes mempunyai debut yang mungkin boleh kita coba di sini. Semoga bulan apa tadi? Bulan September ya. September. Semoga bulan September bisa merumput di mana nanti, Bang? Nanti Di Arab rencana di Saudi Arab Saudi kita. dulu. Oh, Untuk semoga leg ya, pertama. semoga Iya. berarti nanti bisa menjadi penggawa lah ya. Betul. Ya. Jadi untuk kiper saya rasa perlu untuk Penyesuaian. estimasi lain lah selain Hernando yang sudah bagus, tapi untuk level Asia dan dunia saya pikir kita perlu untuk kiper yang lebih berpengalaman lagi.
untuk posisi left back atau LB saya rasa kita sudah melimpah banget ya. Iya. Kita di sini punya dalam negeri Pratama Arhan, yang kita Arhan. tahu secara spiritnya itu pejuang banget, fighter banget. Iya. Dia walaupun orang luar banyak yang ya membuli dia katanya cuma bisa lempar doang, itu bukan doang saya rasa, itu justru senjata rahasia dari Sinteyong. Kita tahu bahwa akurasi Arhan itu ya lebih di atas 50%, betul nggak? Minimal membuat kemelut di depan gawang. Iya. Dan saya rasa dia bukan hanya lempar aja yang bisa diandalkan, tapi memang secara dribble bagus, secara fighting bagus, hanya perlu diasah sedikit saja mungkin. Tapi untuk level Asia Tenggara saya rasa untuk posisi LB ini Arhan sudah cukup untuk mengisi peluang tersebut. Dan kita juga bisa mencoba kemarin ada Verdong ya. Iya. Kita melihat kemarin ketika lawan Filipina, saya mengingatkan pada Jordi Alba, Roberto Carlos. Oh, spiritnya itu apa mungkin lawannya yang masih capek ya. apa lawannya yang masih di bawah standar, atau mungkin memang Kelvin yang bagus kita buktikan nanti ya ketika lawan Arab Saudi, apakah permainannya seperti nonton kan ketika lawan Filipina, betul. tendangannya yang Betul. Khasnya Kencang. Belanda. kencang banget, Khasnya larinya Belanda. yang seperti kuda kan, di mana-mana ada. Itu benar-benar aduh kita butuhkan banget kan. Kita juga punya Shane Patinama kan, yang ya dia juga kita bisa bilang dia sangat berpengalaman di Eropa. Jadi saya rasa untuk posisi LB ini ya sudah terlalu banyak stok yang bisa dicoba untuk Sintayong. Jadi ya insya Allah aman lah. Aman. Untuk tengah di posisi center back pun kita punya J.I. Jess yang kemarin kalau kita lihat secara permainan, wah itu tenang sekali ya. Tidak seperti orang umur 25 tahun ke bawah, tapi seperti sudah malang melintang. Kita juga punya Rizky Ridho. Kita punya Elkan Bagot, kita punya Jordi Amat, yang saya rasa mereka ini secara pengalaman, secara skill ini udah nggak perlu dilakukan lagi. Jadi untuk posisi center back ini kita punya stok juga yang melimpah, tapi untuk pemain inti saya rasa J.I. Jess itu cukup untuk mengisi, ditemani oleh Rizky Ridho, karena walaupun Rizky Ridho ini pemain lokal ya, murni lokal, saya rasa secara kemampuan ya Mas Ridho ini nggak kalah sama dengan level yang back lain. Iya. Di kanan di Kanan, RB kita punya Asnawi, kapten Asnawi kita Mangko semua Alam, kan, kapten kita semua yang tenaganya tenaga badak kan. Yang bahkan Sintayong bilang kalau ada 11 Asnawi, timnas kita nih bakal lebih jauh, berbicara banyak ya. Jangan badak dong, ginggong. Tirek. Jadi saya melihat Asnawi, tapi tandemnya Asnawi ini nih yang saya pikir Sandy Walsh bisa ditandemkan kan. Tapi di luar situ kita masih agak kebingungan untuk melihat siapa yang bisa menggantikan, karena kita nggak tahu ya nanti ke depannya pertandingannya bakal banyak, panjang, entah cedera, entah mungkin hal-hal lainnya. Kita perlu pelapis-pelapis yang sekiranya secara permainan tuh nggak terlalu jomplang sangat jauh, karena kita sekarang harus sadari kita sudah berada di level yang lebih tinggi, jadi kita harus punya cadangan-cadangan yang memang siap. Lalu di depan, di tengah juga di DMF kita punya banyak stok juga ya. Saya rasa kemarin itu siapa yang kemarin nyetak gol itu? Bang Jai. Bukan, yang nyetak gol siapa? Bukan. Tom Haye. Tom Haye itu salah satu yang sangat tenang, ada profesor ya. Dia jarang lari, cuman efektif banget. Kayak Pirlo nggak sih? Dapat bola, Iya, kayak Pirlo. dapat bola sedikit ke depan. Jadi bola tuh benar-benar mengalir dari tengah. Ala sepak bola modern banget kan. Visionnya ya yang kepake Visinya, itu. astaga, itu keren banget. Belum gol-gol dia kan kemarin, kalau kita lihat di klub juga itu sangat-sangat indah ya. Kemarin timnas juga di Filipina dia berhasil mencetak gol pressing. Lalu ditemani juga kita bisa melihat Ivan Jenner yang masih muda, masih bisa untuk menemani Tom Haye. Kita bisa melihat gaya bermainnya pun indah banget. Tengah itu, lapangan tengah tuh seperti sudah diatur oleh mereka. Dan kita juga harus ingat kita punya Nathan Joy ya, yang katanya sekarang itu idola para cewek-cewek. Betul, yang FOMO itu. Saya mau ganti nama aja lah nanti jadi Nathan ya. Iya. Jadi namanya Andi Nathan. Boleh, siapa tahu kan jadi idola para cewek-cewek juga kan. Lanjut Bang Miljam. Iya, jadi di kiri juga kita kemarin udah coba juga kan, ada Marcelino. Saya rasa di luar dari hujatan-hujatan yang diberikan kepada Marcelino di umur yang masih sangat kecil ya, untuk ukuran ya
seorang pemain timnas ya. Saya rasa dia terbaik di posisinya dan di umurnya. Jadi saya rasa Marcelino masih layak untuk mendapatkan tempat di posisi left ya. Iya. Left winger dia bisa, dan saya rasa ini bisa menjadi sebuah potensi besar bahwa timnas kita ini memang mempunyai pemain-pemain muda yang akan terus berkembang. Lalu di kanan kita punya Jakob Sayori, Ya, kakak Yakob yang setiap dia melakukan soloran Iya. itu kita melihat nggak asal-asalan, dia lari tapi punya visi. Kita lihat waktu gol lawan Irak ya, dia melewati satu pemain, oper ke Marcelino nyetak gol. Itu bukan sesuatu yang bisa dicoba sekali, tapi itu pasti sudah dilakukan secara berulang-ulang di latihan. Kita juga punya Egy Messi, Egy Kelok 9. Walaupun ya banyak orang yang mungkin melakukannya, tapi saya percaya Egy ini masih terbaik di posisinya. Lalu kita juga punya Witan sebagai super sub ya. Setiap dimasukkan dia selalu bisa mengubah arah permainan kita ketika kita sudah buntu di permainan. Selalu Witan mempunyai caranya sendiri untuk membuat timnas kita nih lebih hidup lagi di lini tengah, lini kanan, lini kiri. Dia bisa main di kanan kiri masalahnya. Jadi saya rasa Witan nih salah satu yang kalau bisa dibilang super kid kita yang kalau harus bisa dijaga nih, potensinya besar banget. Dan terakhir di posisi depan ini nih yang saya masih tanda tanya, karena di kiri kita punya Marcelino, mungkin bisa bergantian dengan Orat Mangun ya. Iya, Orat Mangun masih bisa, kita melihat dia punya tenaga, dia punya skill, dia punya power, tapi ya mungkin masih akan terus diasah ya. Nah, tapi walaupun kanan kiri kita sudah punya orang-orang yang terbaik di posisinya, depannya kita masih belum melihat potensi terbaik. Kita mungkin kemarin lihat Rafael Struijk ya, di Piala Asia U23 yang kita sampai semifinal. Ya dia berhasil mencetak gol-gol indah, tapi saya rasa Struijk itu posisinya bukan di depan, bukan di situ, bukan di striker murni, tapi kita perlu striker murni yang ibaratnya siap untuk menerima bola dan langsung mengolah menjadi gol. Iya. Kalau di timnas kita punya Ramadan Sananta, saya rasa Ramadan sudah bagus untuk level Asia Tenggara. Karena di di Liga Super Indonesia pun kita lihat Sananta itu benar-benar punya totalitas yang berbeda dari teman-teman yang lain ya di liganya. Tapi kan kita udah berbicara masalah level yang tinggi. Asia. Saya rasa kita masih perlu striker yang mungkin masih harus dilihat oleh Sintayong ya. Kita kemarin punya Malik Rizaldi yang sudah dicoba untuk datang ke timnas ya, tapi saya rasa dia kemarin masih agak sedikit grogi ya, karena ini perdana dia main di timnas dan kita nggak bisa memaksakan juga orang langsung klop detail. Jadi saya pikir kedepannya striker ini akan menjadi sebuah PR tersendiri yang harus segera dibenahi oleh Sintayong maupun kelompok-kelompok umur lainnya, karena jangan sampai malah gol-gol kita pun justru lahir dari sayap, dari tengah. U19 kemarin kan top skor kita bukan dari striker tapi dari back, justru Muhammad Iqbal, justru Ikadek yang harusnya menjaga pertahanan, justru mereka yang jadi goal getter. Ini buktikan bahwa kita masih tumpul dalam striker. Jadi terakhir harapan saya ya sebagai netizen timnas yang berharap bahwa timnas kita ini bisa melangkah lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Kita mempunyai mimpi besar yang sudah terlihat polanya, jangan sampai hancur. Semoga apa yang sudah dibangun ini bisa kita benahi sama-sama, dan timnas kita sama-sama kita lihat mimpi yang dimimpikan seluruh rakyat Indonesia. Kita bermain di Piala Dunia. Amin. Kita bermain di kompetisi tertinggi di dunia, dan saya rasa itu yang akan menyatukan bangsa kita, karena kita bisa melihat kita nggak peduli agama apa, ras apa, politiknya merah atau kuning, tapi ketika kita berbicara timnas, kita satu, kita berjuang untuk negara Republik Indonesia. Ini itu dari saya. Bang Ali, gimana nih kalau Bang Ali? Ya kalau saya mungkin ada sedikit perbedaan dengan Bung Nizam ya. Pertama,
Kalau kiper saya setuju dengan Martin Paes. Martin Paes. Martin Paes. Kemudian di sisi center back itu saya J.I. Jazz. Kemudian di back kanan itu akan diisi oleh back kanan itu Rizky Ridho. Back kiri akan diisi oleh Nathan Joaon. Kemudian tengah kita punya playmaker kita Tom Haye. Kemudian di gelandang bertahan juga kita punya siapa ya? Gelandang bertahan itu Sandy Walsh ya. Gelandang bertahan itu Sandy Walsh. Kemudian di tengahnya itu ada lagi bisa yang sayap saya bilang kalau Calvin Verdong itu cocok untuk membantu untuk menyerang ya, karena saya lihat kemarin ditaruh di sayap berarti. Iya, di sayap. Agak sayap. Kemudian sayap kanan itu saya setuju dengan siapa ya? Sayap kanan Indonesia tuh. Yakob. Ya, Yakob Sayuri. Kemudian striker itu ada 3 ya. Yang untuk striker sayap kanannya itu saya sih setuju Witan Sulaiman ya. Witan di kanan. Witan Sulaiman. Kemudian kirinya itu Rafael Struijk. Tengahnya itu nanti akan coba Oli Romney. Karena Indonesia lagi coba untuk menata lagi mengupayakan pemain Utrecht senior nih. Kalau senior berarti usianya udah cukup atau masih muda? Iya, dia masih muda. Oli Romney itu umur 24 tahun. Tapi udah di level senior. Ya di Utrecht juga kemarin udah mencetak gol juga. Tim sama Ivan Jenner. Kalau saya suka permainan dengan permainannya si Witan juga bagus sih, visi misinya juga bagus, skillnya juga bagus, tiki takanya itu saya suka kemarin tiki takanya itu yang ya, terus juga penyelesaiannya sih kemarin keren banget. Ya, saya kira itu sih Pak. Kita di sini memang hanya belum bisa dan tidak bisa untuk merumput. Jadi kita di sini hanya berdoa dan berharap sebetulnya ya untuk semua kategori usia di timnas, mau senior mau berapapun, kita penuh pengharapan semoga tadi dikatakan liganya diperbaiki supaya standarisasi dari player pemainnya juga naik. Betul. Syukur-syukur kalau ada lagi yang bermain di kancah Eropa. Karena sejauh ini kan ya kita tahu bersama lah level sepak bola ya kiblatnya ke sana, ke Eropa gitu. Jadi harapan kita di sini semoga timnas bisa menyatukan semua ras golongan. Tadi betul kata Bang Miljam, euforia sepak bola jauh lebih luar biasa untuk persatuannya. Jadi buat para punggawa timnas di semua kategori usia, selamat berjuang untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Doa kami selalu menyertai di setiap keringat dan langkah perjuangan dari teman-teman timnas ini. Tuh, semoga kita bawa pulang piala lagi. Dan lebih banyak piala lagi yang kita bawa pulang. Dan tentu dan untuk netizen Indonesia jangan lupa apa itu ilmu padi. Kita tetap sombong pokoknya. Kalau kita lihat di netizen kan, kita yang dulu selalu dibully kan. Sekarang kita bisa melihat netizen kita udah pride-nya itu itu kalah, itu kalah. Betul. Makanya semoga kekalahan menjauhi kita dan kita selalu mendekati dengan kemenangan. Tentu harapan terbesarnya dalam sepak bola ya Piala Dunia. Semoga itu tercipta dan terlaksana supaya kita jadi bukan cuma penonton tim lain, kita nonton timnas kita sendiri gitu ya.
ada suatu kebanggaan itu. Dan saya pikir kalau itu beneran terjadi itu akan jadi hari libur nasional kita nih. Oh iya bener Itu bakal terkenang sampai kapanpun bahwa pernah ada generasi yang masuk Piala Dunia. Harapan kita sama, doa kita sama, tujuan kita sama. Dari saya besar pengharapannya supaya timnas ini bisa membawa nama Indonesia ke kancah yang lebih tinggi lagi, tentu dengan tujuan akhir ke Piala Dunia sebagai juara tentunya ya. Iya. Kita Itu usah harap- juara juga kita udah alhamdulillah. Ya, udah bisa Yang penting bereforia. masuk Piala Dunia aja. Betul. Ketika nanti ada jadwal siapa yang main? Indonesia. Waduh. Itu. Tapi jangan taruhan. Iya. Kita sekarang udah Dosa ya. Nggak usah. King Jangan, Indo. jangan. King Indo. Itu. Untuk level Asia Tenggara kita udah terlalu OP lah. Indo Pride. Indo Pride. Indo Pride. Baik kawan-kawan, sampai di sini pembahasan kita tentang sepak bola yang lagi bereforia, tapi juga jangan sampai lupa untuk mawas diri karena masih banyak bolong-bolong dan masih ada yang perlu ditambal. Terlebih lagi tadi ada striker yang masih belum menemukan goal getternya, bahkan U19 tadi masih didapetin top skornya dari lini belakang S-back. Semoga ini PR yang bisa diselesaikan untuk kemajuan timnas Indonesia. Kita ketemu lagi di season milenial selanjutnya.